Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel NR Science Tech bersama Kang Anung. Pada kesempatan kali ini, materi akan dibahas yaitu pembahasan soal tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan setiap ada upload video yang baru. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, saya tunggu. Nah, kita nomor 1 ya, pembahasan soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Otogami. 2. Geitonogami. 3. Xenogami. 4. Ornitogami. Berdasarkan pernyataan yang termasuk penyerbukan yang dibantu oleh manusia adalah nomor ... manusia. Otogami. Nah, ini otogami dibantu oleh manusia juga. Otogami itu penyerbukan sendiri, geitonogami penyerbukan tetangga, xenogami atau allogami penyerbukan silang. Ini dibantu oleh manusia atau dikenal dengan antropogami ya. Jadi penyerbukannya dibantu oleh manusia. Kalau ornitogami ini berarti dibantu oleh burung. Jadi jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya B ya. Kita lanjut berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping termasuk penyerbukan. Di sini ada kupu-kupu yang sedang menghinggap di bunga ya, atau pada bunga. Penyerbukannya ornitogami, ini adalah burung. Burung ya. Kemudian anemogami, angin, bantu oleh angin. Chiropterogami, kelelawar. Entomogami, ini adalah serangga. Nah, ini adalah kupu-kupu termasuk serangga. Jadi jawaban yang betul adalah D, entomogami. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tanaman induk memiliki sifat unggul. 2. Batang atas dan batang bawah memiliki umur yang berbeda. 3. Tanaman sedang tumbuh daun baru. 4. Tanaman harus berasal dari satu genus yang sama. 5. Tanaman harus bebas penyakit. Syarat-syarat yang dapat dikembangbiakan dengan cara okulasi atau menempel adalah: yang pertama, okulasi itu tanaman induk memiliki sifat unggul. Betul. Batang atas, batang bawah umur beda. Ini batang atas dan batang bawah harus sama ya, jangan berbeda. Tanaman sedang tumbuh daun baru. Tanaman tidak boleh daun baru ini. 4. Tanaman harus berasal dari satu genus yang sama. Betul. Tanaman harus bebas penyakit.
Betul. Jadi jawaban yang betul 1, 4, 5. 1, 4, dan 5. Jawabannya D ya. Lanjut nomor 4. Reni seorang pengusaha buah mangga yang terkenal di daerahnya. Permintaan buah mangga yang meningkat membuat Reni harus berpikir keras untuk memperbanyak lagi tanaman pohon mangganya dan mempercepat pohon mangganya supaya berbuah serta memiliki sifat seperti induknya yang memiliki cita rasa buah mangga yang manis. Cara perkembangan yang tepat untuk bagi Reni untuk memperbanyak tanaman pohon mangga adalah A. Okulasi. Okulasi itu menempel, itu akan memiliki rasa yang gabungan ya, sifat gabungan dari dua induk. Mengenten, menyambung juga sifatnya gabungan. Tunas itu tidak bisa cepat, lama ini untuk tunas. Jadi jawabannya adalah yang cepat adalah cangkok, juga rasanya atau sifatnya sama dengan persis dengan induknya. Jadi jawaban yang betul adalah D, cangkok. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada penyerbukan. Ini A, benang sari keputik bunga ini. Kemudian B, benang sari keputik lain, bunga lain, satu pohon. C, benang sari keputik yang beda pohon. Berdasarkan gambar di samping, urutan penyerbukan A, B, C yang betul adalah A. A itu adalah penyerbukan sendiri atau otogami. A, otogami ya. Jadi berarti A, otogami. Yang B itu penyerbukannya berbeda bunga, berarti tetangga, geitonogami. Yang C ini adalah penyerbukan berbeda pohon dalam satu jenis, berarti alogami. Jadi jawaban yang betul otogami, geitonogami, alogami. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Perhatikan gambar di samping berikut. Di sini ada seekor lebah yang hinggap pada bunga. Ya. Penyerbukan pada bunga dapat berlangsung dengan adanya bantuan dari hewan jenis serangga. Salah satunya adalah lebah. Bentuk bantuan lebah kepada bunga dalam proses penyerbukan adalah A. Memindahkan serbuk sari yang lengket ke putik dengan menggunakan kakinya. B. Menghisap nektar yang ada pada bunga hingga habis. C. Menghalangi hewan lain seperti semut untuk menghisap nektar. Nektar itu sejenis cairan madu ya. D. Memicu hewan-hewan lain untuk menghisap nektar. Jadi di sini jawabannya A ya. Biasanya sifat benang sarinya yang dibantu oleh lebah ini adalah lengket, nempel ke kakinya atau ke tubuh lain. Nomor 7. Cara perkembangbiakan tanaman di samping ini adalah titik-titik. A. Stolon, B. Rhizoma, C. Umbi lapis. Ini soalnya itu opsinya kurang satu, nggak apa-apa ya. Nah di sini ini merupakan tanaman kunyit atau kunir, ya. Nah ini berkembang biaknya menggunakan rimpang.
atau akar tinggal atau disebut dengan rizoma ya. Rizoma akar tinggalnya. Kalau stolon itu batang menjalar di atas tanah. Contohnya adalah golongan stroberi. Umbi lapis adalah bawang. Jadi jawabannya B ya. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping termasuk teknologi reproduksi tumbuhan yang disebut Aztec, B. hidroponik, C. kultur jaringan, D. vertikultur. Nah, di sini ada wortel dipotong secara melintang, kemudian ini bagian-bagian wortelnya terdiri dari rambut akar, ini adalah kambium, ini korteksnya, ini epidermis ya, kulit luarnya, kemudian ada silim, kemudian ada phloem. Nah, sel-sel phloem ini kemudian akan diambil sel-sel phloem lalu diletakkan pada cawan atau medium yang ditambahi air kelapa. Nah, setelah ini maka akar akan tumbuh saat usia 4-8 minggu ya. Dari sel-sel phloem tadi itu akan tumbuh Kemudian yang keempat, setelah tumbuh ini dipindah ke medium pertumbuhan atau tanah atau pot tanaman ya. Nah, ini sudah jadi ada individu baru, wortel baru. Nah, proses ini disebut titik-titik ya. Ini adalah proses kultur jaringan. Jadi mengembangbiakan dari bagian tubuh atau sebagian alat tubuhnya menjadi individu yang baru, itu adalah kultur jaringan. Jawabannya C ya. Kalau hidroponik itu penanaman tumbuhan tanpa menggunakan media tanah. Sekarang biasanya menggunakan cairan ya. Kemudian kalau stek itu menanam tanaman langsung dari batangnya atau pohonnya, itu akan tumbuh jadi individu baru. Kalau vertikultur itu membentuk penanaman yang ke atas, vertikal ya. Jawaban yang itu C. Nomor 9. Bagan berikut adalah proses reproduksi pada tumbuhan lumut. Tahapan yang hilang dari proses tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini proses dari lumut perkembang atau pergiliran keturunan atau prosiklus hidup dari lumut. Yang pertama itu spora. Spora lumut itu akan tumbuh menjadi protonema. Nah, kemudian protonema ini akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut. Ini disebut fase gametofit atau fase kawin ya. Kemudian dari tumbuhan lumut ini antheridium 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 menghasilkan sperma. Kemudian ini archegonium ini menghasilkan ovum. Nah, di sini sperma dan ovum terjadi proses pembuahan, maka membentuk sigot. Sigot akan berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium atau badan spora. Nah, ini fase sporopit. Sporogonium itu akan memiliki otak spora menghasilkan spora ya. Nah, jadi berarti yang hilang adalah
Yang hilang tadi adalah protonema, 1 protonema, 2 antheridium, dan 3 archegonium. Berarti ini jawabannya yang C ya. Protonema, antheridium, archegonium. Lanjut, nomor 10. Pak Pandu memiliki sapi jantan dengan daging yang berkualitas, sedangkan Pak Yuli memiliki sapi betina yang menghasilkan susu dalam jumlah banyak. Pak Pandu dan Pak Yuli tinggalnya berjauhan, sehingga sulit untuk mengawinkan kedua sapi tersebut. Cara yang dapat dilakukan agar Pak Yuli memiliki sapi dengan keturunan dagingnya berkualitas dan menghasilkan susu yang banyak dilakukan dengan metode A. Cloning, B. Fragmentasi, C. Parthenogenesis, D. Inseminasi buatan. Cloning ini adalah menumbuhkan individu baru dari bagian sel tubuh induknya. Fragmentasi juga ini perkembangbiakan dengan cara mematahkan atau memutuskan bagian tubuh induknya. Parthenogenesis ini perkembangbiakan dari sel telur yang tidak dibuahi. Jadi ini merupakan perkembangbiakan vegetatif. Jadi yang betul adalah inseminasi buatan atau kawin suntik ya. Jawabannya D. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.